Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjut ke turunan fungsi. Di sini ada terlihat juga ada fungsi trigonometri, tetapi kita fokus kepada fungsi aljabar saja. Ya, kita ada pendahuluan, pengertian dan lain sebagainya, tapi kita akan mulai dengan turunan fungsi. Turunan fungsi yang kita pergunakan adalah fungsi aljabar, ya. Turunan fungsi bisa juga disebut dengan diferensial fungsi, ya. Pengertian turunan fungsi, yang pertama yang kita bahas laju perubahan nilai fungsi, kemudian laju perubahan rata-rata. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak dulu, yang kita bahas hari ini hanya sebagiannya saja, ya. Untuk laju perubahan rata-rata yaitu V rata-rata sama dengan delta S per delta T. Jadi kecepatan sama dengan perubahan jarak per perubahan waktu. Ya, jadi kita tidak langsung ke turunannya, tapi kita mulai dari pengantar-pengantarnya dulu. Di antaranya ini seorang murid mengendarai motor dari rumah ke sekolah yang jaraknya 15 kilometer. Ia berangkat dari rumah pukul 6.00 dan jarak yang ditempuh dicatat setiap 5 menit dengan cara mengamati speedometer pada motornya. Catatan jarak yang ditempuh setiap 5 menit sebagai berikut. Nah, dari jam 6 sampai 6 lebih 5, 2,5 kilometer, ya. Kemudian dan seterusnya, ya, ini waktu, kemudian ini jarak. Pertanyaannya, kecepatan rata-rata siswa itu mengendarai motor dari rumah ke sekolah adalah berapa? Itu yang dimaksud. Nah, kecepatan rata-ratanya dalam interval waktu biasa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, T atau waktu. T itu lebih atau sama dengan T1 kurang atau sama dengan T2. Kemudian kecepatan rata-ratanya rumusnya sebagai berikut. Tadi kecepatan yaitu delta S per delta T yang kita minta tadi, yaitu perubahan waktu dari FT2 FT1 per T2 min T1. Ini rumusnya. Nah, contoh, gerak sebuah benda ditentukan dengan persamaan S sama dengan FT sama dengan 4T min 5, di mana S dalam meter dan T dalam detik. Tentukan besar kecepatan sesaat waktu untuk waktu-waktu berikut, di mana T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 5. Kita coba satu-satu, ya. Kita lihat di sini kecepatan sesaatnya dalam bentuk limit, ya, kita udah belajar limit, ya, sehingga kita punya rumus bentuk ini. Limit untuk FA plus H min FA, ini perubahannya kecil sekali, maka dijadikan FA plus H per H di sini untuk H mendekati 0. Jika A-nya sama dengan 2, maka limit untuk F2 plus H min F2 per H untuk H mendekati 0. Kemudian lintasan yang kita punya adalah FT. FT di mana FT-nya 4T min 5. 4T min 5. T-nya adalah tadi, ya, 2 plus H. Perubahannya 2 plus H min 2. Jadi 4, 2 plus H min 5 dikurang F2 min 5. Jadi kalau tadi yang pertama FH, yang keduanya F2. Per H untuk H mendekati 0, maka kita substitusikan atau kita kalikan 4 kali 2 ditambah 4 kali H dikurang 5 dikurang 8 min 5 per H untuk H mendekati 0 dan seterusnya. Kemudian kita peroleh nilai 4 per H, 4H per H itu sama dengan 4. Sehingga kecepatan sesaat pada T sama dengan 2 detik adalah 4 meter per detik. Nah, untuk kalau A-nya atau T-nya sama dengan 5 tadi gimana? Tinggal kita ganti 2 dengan 5. Nah, maka kita peroleh ternyata hasil akhir
Di sini 4H per H sama dengan 4 ya. Kenapa tidak kita substitusikan H mendekati 0, nanti nggak selesai-selesai karena 0 per 0 ya. Maka ini kita hilangkan H-nya sehingga kita memperoleh hasil. Sehingga kecepatan pada saat T sama dengan 5 detik adalah 4 meter per detik. Sampai di sini dulu anak-anakku supaya kita bisa pelan-pelan mempelajarinya. Berikutnya nanti kita akan mempelajari yang lebih lagi untuk yang ininya, untuk contoh dulu. Jadi satu contoh, tetapi kita pelajari lebih ini lagi ya. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.